Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Elma. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada penyakit malaria atau tidak. Ini saya dengan Bapak siapa? Bapak Ismail. Bapak Ismail. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jika Bapak bersedia, ini Bapak mau ke kamar mandi dulu? Tidak. Tidak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, pertama-tama yaitu saya akan memeriksa suhu pasien. Jika kita menggunakan termometer air raksa, kita pastikan kita kalibrasi dulu pada 35,5 derajat Celcius. Jika sudah, Bapak bisa dibuka bajunya ya Pak ya. Ini ditaruh di ketiaknya yang kiri ya Pak ya. Kita taruh pada fossa axillaris sinistra. Jika sudah, kita amati juga 3-5 menit jika ada perubahan suhu atau tidak, adakah demam atau tidak. Bapak sudah ya Pak ya. Untuk suhunya normal ya Pak ya. Lalu jika sudah, kita inspeksi apakah ada tanda-tanda anemia ataupun ikterik. Bapak maaf ya Pak ya, untuk matanya kita tekan pada palpebra. Bapak bisa lihat ke atas Pak. Lalu kita amati pada sklera dan juga konjungtiva apakah ada tanda-tanda anemia ataupun ikterik. Lalu Bapak bisa kukunya begini Pak. Kita lihat juga pada kuku dan kulit apakah ada tanda-tanda ikterik atau tidak. Baik, selanjutnya Bapak bisa berbaring di sini ya Pak ya, lalu dibuka bajunya sepertinya Pak. Bisa ditekuk ya Pak ya untuk ininya, lalu dibuka bajunya. Baik, pertama-tama yaitu saya akan melakukan inspeksi secara tangensial. Kita lihat untuk kulit apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada sikatrik ataupun bekas operasi. Lalu kita lihat juga untuk gerakan peristaltik, yang gerakan peristaltik itu normalnya tidak terlihat. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Pertama-tama saya akan menghangatkan membran terlebih dahulu. Lalu pertama-tama saya akan melakukan auskultasi pada 4 membran Pak. Di perutnya ada yang nyeri tidak Pak? Tidak ada ya. Baik, pertama pada 4 kuadran kita dengarkan. Lalu kita dengarkan juga untuk gerak peristaltiknya yang normalnya yaitu 5-35 kali per menit. Lalu kita dengarkan juga apakah ada pulsasi pada daerah epigastrium atau tidak. Jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan perkusi, yaitu pertama-tama perkusi pada 4 kuadran. Permisi ya Pak ya. Kita dengarkan apakah ada bagaimana bunyinya. Normalnya yaitu di semua kuadran berbunyi timpani dan redup pada daerah lien dan hepar. Redup, timpani, maaf, redup, timpani. Lalu jika sudah, yaitu untuk mengetahui batas hepar. Untuk batas hepar sendiri, yaitu pertama yaitu batas kanan bawah hepar. Kita perkusi dari daerah di linea, maaf ya Pak ya, linea midclavicula dextra dari kaudal ke kranial hingga terdengar bunyi redup. Timpani, redup. Di sini adalah batas kanan bawah hepar, lalu kita tandai. Lalu jika sudah, untuk batas kanan atas lobus dextra hepar, kita perkusi dari bawah papilla mamae ke kaudal hingga terdengar bunyi redup. Sonor, redup. Di sini adalah batas atas lobus dextra hepar. Lalu selanjutnya untuk lobus sinistra hepar kita cari dulu untuk batas bawahnya, yaitu ada di linea midsternalis, yaitu kita perkusi dari umbilikus ke arah kranial. Timpani, redup. Lalu kita tandai.
Lalu selanjutnya untuk batas atas lobus sinistra hepar, kita perkusi sama, yaitu ada di linea mid sternalis. Kita perkusi hingga terdengar dari sonor ke redup. Sonor, 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 redup. Di sini adalah batas atas dari lobus sinistra hepar. Lalu jika sudah kita gunakan penggaris yang normalnya itu lobus dextra hepar yaitu 6 sampai 12 cm dan lobus sinistra hepar yaitu 4 sampai 6 cm. Bapak, ini untuk ukuran hepar atau hatinya normal ya Pak ya. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah ada splenomegali atau tidak, kita perkusi pada daerah linea mid axillaris sinistra bertepatan dengan arcus costa di ICS 9. Bapak maaf ya Pak ya. Terdengar normalnya terdengar timpani. Bapak bisa tarik nafas Pak, tahan. Jika masih terdengar timpani, lepas Pak. Jika sudah masih terdengar timpani, tandanya untuk truk area positif atau tidak adanya splenomegali. Baik, jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Bapak, ini untuk di perutnya tidak ada yang nyeri ya Pak ya. Pertama yaitu saya akan melakukan palpasi pada 4 kuadran secara superficial. Tarik nafas Pak, buang nafas. Nyeri tidak Pak? Tidak ya. Tarik nafas Pak, buang. Nyeri tidak Pak? Tidak. Tarik nafas Pak, buang. Tidak nyeri ya Pak ya. Tarik nafas, buang. Tidak nyeri ya Pak ya. Lalu selanjutnya secara profunda. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Sudah. Selanjutnya yaitu pada hepar kita bisa perkusi, kita palpasi hepar untuk mengetahui apakah ada hepatomegali atau tidak, yaitu kita palpasi dari sias dextra ke arah kranial, lalu kita rasakan apakah ada pembesaran atau tidak. Bapak, ini maaf sedikit tidak nyaman ya Pak ya. Bisa tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Lalu kita rasakan apakah ada pembesaran hati atau tidak. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan juga dengan metode bimanual, metode mengkait, yaitu kita bisa kaitkan tangan kita pada arcus costa dextra pasien dan kita rasakan apakah ada hepatomegali atau tidak. Bapak bisa tarik nafas Pak, buang nafas. Lalu kita rasakan pada ujungnya terasa tumpul apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu selanjutnya untuk metode bimanual yaitu tangan kiri kita taruh di bagian posterior abdomen. Bapak maaf ya Pak ya, ini tangan saya taruh di sini. Lalu untuk tangan kanan kita taruh pada bagian anterior abdomen, lalu kita palpasi. Bapak bisa tarik nafas Pak, buang nafas. Tarik nafas Pak, buang nafas. Tarik nafas Pak, buang nafas. Lalu bisa kita rasakan apakah ada hepatomegali atau tidak. Lalu selanjutnya untuk lien kita bisa melakukan palpasi dengan metode Schaffner, yaitu dengan membuat garis dari S1 sampai S8, di mana S8 ada di sias dextra, S4 ada di umbilicus, dan S1 ada di arcus costa sinistra. Lalu kita palpasi dari S8. Bisa tarik nafas Pak, buang nafas. 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 Normalnya pada dewasa yaitu tidak teraba, tapi pada anak-anak teraba pada S1 dan S2. Lalu selanjutnya pada lien bisa kita lakukan juga metode bimanual. Maaf ya Pak ya, bisa diangkat Pak sedikit sudah. Lalu pada metode bimanual ini kita rasakan, kita palpasi dari kaudal ke medial. Bapak bisa tarik nafas Pak, buang nafas. Tarik nafas Pak, buang nafas. Tarik nafas Pak, buang nafas. Lalu kita rasakan juga apakah ada splenomegali atau tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan hari ini telah selesai Pak. Bisa dipakai lagi ya Pak bajunya ya.
Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Pak? Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.